kakek ini menemukan bongkahan emas yang sangat besar. Dengan emas sebesar itu, kakek ini tidak perlu repot-repot lagi bekerja. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk pulang setelah mengumpulkan semua bongkahannya. Namun di perjalanan, dia berpapasan dengan tentara yang akan mudik karena perang telah usai, guys. Mereka pun membiarkan kakek itu untuk lewat sambil menertawakannya, guys. Namun salah satu dari mereka ingin menembaknya. Tapi pimpinan mereka melarangnya karena dianggap hanya buang-buang peluru. Alhasil kakek ini pun berkuda dengan santai, guys. Di sepanjang jalan dia menyaksikan orang-orang yang sudah habis hidupnya bergelantungan di tiang. Mereka adalah korban perang. Setelah itu dia berjumpa dengan tentara Nazi lainnya. Namun kali ini dia dihentikan oleh pimpinan mereka. Kakek ini pun turun dari kudanya dan tentara itu menggeledah tas miliknya yang berisi emas. Tentara ini pun berniat menghabisi kakek tersebut. Namun tanpa diduga sang kakek yang sudah geram pun dengan sebilah pisau dia bisa menghabisi semua tentara itu, guys. Sang komandan ini menemukan sebungkah emas yang diduga milik pelaku yang telah menghabisi anak buahnya. Lalu dia langsung mengejar kakek itu dan mengebomnya dengan tank baja dan terus-menerus menembakinya. Beruntung si kakek dan kudanya bergerak dengan gesit sehingga ia selamat dari serangan itu. Namun sialnya dia malah terjebak di ladang ranjau yang membuatnya terkena ledakan. Namun tak disangka ia selamat dari kematian. Kemudian sang komandan dan pasukannya muncul. Ia terkejut saat melihat si kakek itu masih selamat, bahkan tampak masih segar bugar. Karena penasaran dengan kekuatannya, sang komandan pun menyuruh anak buahnya untuk menghabisi kakek itu. Tetapi kakek itu mampu menghindar dengan sangat cerdik. Melihat itu, komandan menyuruh anak buahnya menembaki kakek itu. Namun si kakek berlindung dengan tameng emas yang ia bawa. Merasa sudah cukup, komandan menyuruh anak buahnya untuk mengecek keadaannya. Naasnya anak buahnya malah mati setelah dilempar bom ranjau oleh kakek tersebut. Tentara ini harus mati konyol setelah dilempar bom ranjau oleh si bapak tua itu yang bersembunyi di balik asap. Masih belum kapok, si komandan lagi-lagi menyuruh dua anak buahnya yang ternyata keduanya pun malah terkena ranjau dan membuat sang komandan pun mulai berpikir kalau dia menumbalkan anak buahnya lagi, maka dia akan kehabisan pasukannya. Dan oleh karena itu, ia pun menyuruh ajudannya memanggil dua tawanan dari mobilnya. Selagi menunggu mereka, si komandan berjalan lalu menemukan kalung militer milik sang bapak tua itu. Setelahnya si komandan rombongan kembali mencari si kakek brutal dan untuk menghindari ranjaunya, mereka menyuruh dua tawanan untuk berjalan di depannya. Di dalam tank mereka menerima perintah dari jenderal yang memintanya untuk segera pergi dari sana. Menurut sang jenderal, sosok kakek itu adalah orang yang sangat menakutkan. Konon katanya dia menjadi brutal setelah keluarganya dihabisi oleh pasukan Uni Soviet, guys. Kakek itu sudah membantai 300 tentara Soviet seorang diri. Kakek ini sengaja mandi bensin agar dirinya tidak tercium oleh anjing pelacak. Setelahnya dia langsung melarikan diri ke arah berlawanan. Namun aksinya diketahui oleh salah satu tentara yang langsung menembaknya. Sang komandan yang melihat itu menyuruh untuk melepaskan anjingnya. Kakak ini pun nekat membakar dirinya yang membuat anjing itu menjadi ketakutan, guys. Melihat itu mereka segera menembakinya. Lalu sang kakek melompat ke dalam danau. Walaupun diberondong ratusan peluru, sang kakek ini pun tetap sulit untuk dihabisi hidupnya. Si komandan pun menunggu bapak tua itu untuk naik ke atas permukaan. Kakek itu pun muncul ke permukaan. Lalu tak berselang lama air danau menjadi merah. Di sini sang komandan merasa yakin kalau kakek itu telah habis hidupnya. Oleh karena itu, ia menyuruh anak buahnya untuk menyelam dan mengambil emas milik si kakek. Namun lagi-lagi kakek itu pun mampu menghabisinya, membuat sang komandan pun memaksa anak buahnya yang lain untuk menyelam. Namun lagi-lagi kakek itu pun mampu menghabisinya. Prajurit ini ketakutan setelah melihat dua temannya habis hidupnya di dalam danau. Ia akhirnya memutuskan untuk kabur dari sampan. Namun hidupnya tak bertahan lama setelah diketahui karena si ajudan berhasil menembaknya. Sang kakek yang melihat itu pun memanfaatkan sampan agar bisa sampai naik ke daratan. Namun lagi-lagi ia ditembaki menggunakan tank baja yang membuat si kakek harus berlindung menggunakan tubuh musuh sebagai tamengnya. Kakek ini pun berhasil selamat dan mampu menjauh dari kejaran si komandan dan pasukannya. Si kakek kemudian pulang kampung halamannya. Namun setibanya di sana, ia terkejut melihat semua rumah warga sudah terbakar habis. Karena tidak punya tempat tidur, akhirnya ia memilih tidur di tempat pengisian bahan bakar yang sudah hancur. Anjing kesayangannya muncul sambil membawa sesuatu yang ternyata adalah bom. Namun kali ini ia tidak bisa menghindari dari jebakan tersebut, guys. Tidak hanya itu, ia harus menahan siksaan dari komandan yang menggantungnya di tiang jalan.